Pemerintah menaikkan tarif pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, besarannya bahkan hingga 3 kali lipat dari biaya sebelumnya. Kebijakan ini menuai polemik di masyarakat bukan hanya karena pengumumannya yang dinilai mendadak, efektivitasnya terhadap perbaikan pelayanan pun juga menuai tanya bagi warga. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak atau PNPB memutuskan untuk menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan. Aturan yang sekaligus menggantikan PP Nomor 50 Tahun 2010 itu efektif berlaku mulai 6 Januari 2017. Dalam peraturan baru ini terdapat peningkatan tarif pengurusan, antara lain penerbitan dan pengesahan surat tanda nomor kendaraan STNK, penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor BPKB, penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor TNKB, dan penerbitan surat mutasi kendaraan. Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik 2 hingga 3 kali lipat dari tarif sebelumnya. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan penetapan tarif baru itu dilakukan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI. Pemicunya adalah harga material untuk STNK dan BPKB yang naik, serta mengikuti daya beli masyarakat yang juga meningkat. Itu bukan karena dari Polri, tolong pahami ya, kenaikan itu adalah pertama temuan BPK. Karena dianggap bahwa harga material sekarang udah naik. Material itu yang untuk STNK, bukunya BPKB, zaman 5 tahun yang lalu, zaman sekarang udah naik. Kemudian yang kedua, dari DPR sendiri, Banggar, hasil temuan mereka bahwa dengan harga itu termasuk terendah di dunia. Sehingga perlu dinaikkan karena daya beli masyarakat juga mulai meningkat. Tak hanya berpolemik di masyarakat, Presiden Jokowi juga mempertanyakan kenaikan signifikan pada tarif penerbitan STNK dan BPKB tersebut. Presiden menganggap kenaikan hingga 3 kali lipat itu membebani masyarakat. Presiden pun meminta tarif untuk pelayanan masyarakat jangan terlampau tinggi. Orientasi pemerintah yang mengincar penerimaan pendapatan negara bukan pajak dengan menaikkan biaya pengurusan surat kendaraan menuai pro dan kontra. Bukan hanya pengumumannya yang dinilai begitu mendadak, efektivitasnya terhadap perbaikan pelayanan publik juga menjadi tanya bagi masyarakat. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Kenaikan yang hingga 3 kali lipat hingga waktu sosialisasi yang pendek membuat kebijakan menaikkan penerimaan negara bukan pajak seperti tarif pengurusan STNK dan juga BPKB membuat publik terkejut seraya bertanya kenapa harus naik setinggi itu. Tidak hanya publik, bahkan Presiden pun juga bertanya kok bisa sampai 300%. Atas dasar apa kenaikan itu dilakukan? Kini langsung saja kami akan mengulasnya malam ini bersama Kepala Korps Polisi Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri, Brigjen Polisi Royke Lumowa dan juga Apung Widadi yang merupakan Koordinator Advokasi dan Investigasi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau yang selama ini kita kenal sebagai FITRA. Selamat malam, Pak Royke. Terima kasih sudah hadir dan juga Bung Apung terima kasih sudah hadir. Saya ingin bertanya tentu saja dari dasarnya dulu Pak Royke. Mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana sih awal mulanya ini kemudian ada rencana ingin menaikkan tarif untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor ini, Pak? Ya berawal dari temuan BPK ya tadi. Ya. Temuan BPK. Seperti kata Kapolri tadi temuan BPK bukan dari Polri begitu ya? Ya sebentar saya cerita dulu temuan BPK, kemudian juga masukan dari Banggar bahwa memang harga kepengurusan STNK BPKB perlu disesuaikan karena harga lama itu kan tahun 2010 ya sudah tidak signifikan lagi dengan keadaan saat ini. Kemudian yang kedua tentu pemerintah menaikkan harga itu, satu alasan penting adalah dalam rangka pemerintah akan meningkatkan pelayanan. Ya, itu alasan yang cukup kuat sehingga pemerintah berdiskusi dan mengambil keputusan bersama-sama untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan ini, PP ini ya, PP nomor 60 tahun 2016. Ya.
Jadi intinya bahwa ke semua itu adalah untuk masyarakat, ya, untuk masyarakat, untuk peningkatan pelayanan, untuk masyarakat, kembali ke masyarakat lagi. Oke. Gitu Mas. Karena harga bahan dasar untuk pencetakan surat dan lain sebagainya itu naik karena harganya sudah terlalu lama dari 2010. Ya. Sementara Menteri Keuangan bilang bahwa setiap tahun ada inflasi. Artinya 6 inflasi tidak menyesuaikan harganya waktu itu Pak ya. Oke. Kemudian yang kedua untuk peningkatan pelayanan publik. Itu alasannya. Tapi saya yang menjadi tertarik ketika Kapolri menyatakan, loh itu bukan dari Polri, itu dari temuan BPK seperti Pak Roy tadi jelaskan, itu juga kemudian dibahas oleh anggota DPR dalam hal ini adalah Banggar. Tapi apakah saat itu polisi dilibatkan atau tidak Pak? Nah, kan berangkatnya dari sana. Kan, ini asal muasalnya dari mana kan tadi pertanyaan, berangkatnya dari sana. Setelah itu kita bahas bersama tentunya. Polisi ikut berarti di sini? Iya, itu sudah pasti. Jadi sudah tahu angkanya akan sampai 300% itu? Itu diskusi yang tarik ulur kan. Ya, ada pertama yang bilang angkanya tidak segitu, bahkan lebih, kemudian turun lagi. Di dalam harmonisasi itu maka kesimpulannya seperti ini harganya. Karena kemudian masyarakat yang sebagian yang saya simpulkan Pak ya, sebagian yang sebenarnya setuju, oh ya untuk peningkatan pelayanan publik, tetapi menjadi bertanya lagi, loh Kapolrinya kok mengatakan bahwa kita tidak tahu, ini bukan dari Polri. Tapi kalau Polri ikut dalam pembahasan itu, bukankah sebenarnya mempertahankan argumen saja Pak? Ya kita berdiskusi, ini hasil keputusan bersama ya, stakeholder kan. Ya. Cuma memang awalnya kan dari temuan BPK ya, yang perlu dirasionalisasi, temuan Banggar, kita diskusikan bersama. Keputusan bersama, peraturan pemerintah kok. Ya kan? Tapi dari sisi kebutuhan sendiri memang butuh tidak sih dari kepolisian bahwa memang sudah saatnya naik sebenarnya? Saya rasa begitu. Ya. Karena kalau misalnya kemudian muncul asumsi dari pernyataan Kapolri tadi, kesannya ini BPK, temuan BPK kok ini dari DPR juga dibahas di Banggar, kesannya bahwa sebenarnya polisi sendiri nggak butuh atau memang sebenarnya tidak, butuh? Tidak, itu kita baca melihatnya begini, bahwa itu bukan semata-mata ide dari kepolisian, karena kepolisian yang mungut kan, kepolisian yang first line di depan kan, ide dari polisi yang kelola sendiri, kemudian polisi yang pakai sendiri, bukan itu, bukan di sana membacanya. Kan PNBP itu kita hanya lewat saja, kita mungut, kita serahkan ke kas negara, diolah lagi, dikembalikan seberapa. Ide dasarnya bukan dari kepolisian, tetapi polisi ikut terlibat di dalam keputusan itu sudah pasti. Karena peraturan pemerintah. Sebenarnya memang awal ini perbincangan kita ini saya ingin cuman menggarisbawahi pernyataan dari Kapolri kalau memang ini yang disetujui bersama, kesannya tadi kok menjawabnya ini bukan dari Polri, itu loh Pak yang ingin kami garisbawahi, bahwa sebenarnya polisi butuh benar setuju dengan penaikan ini dengan angka segitu berarti ya. Ya itu sudah keputusan kan? Sudah keputusan. Peraturan perundang-undangan. Karena ikut dalam pembahasan bersama. Jadi sudah clear bahwa sebenarnya polisi juga mengetahui tentang hal ini begitu ya. Iya. Oke, baik. Karena kesannya begini Bung Apung. Ketika ini menjadi ditetapkan 6 Desember yang akan berlaku 6 Januari, kesannya muncul karena banyak desakan-desakan termasuk dari Fitra begitu yang mengkaji permasalahan ini. Yang muncul dari pejabat-pejabat terkait dengan rencana kenaikan ini, masyarakat melihatnya akhirnya ada saling lempar tanggung jawab. Kementerian Keuangan bilang bukan dari Kementerian Keuangan, kepolisian bilang juga bukan inisiatif dari kepolisian, yang kalau ditelusuri memang benar mungkin dari temuan BPK dan lain sebagainya, tapi kesannya kok seperti bahwa tidak tahu, tapi ini sudah dijelaskan tadi, sudah tahu. Apa yang Anda lihat dari saling kemudian mengatakan bahwa ini bukan mereka awalnya, bahkan ketika Presiden pun mengatakan kaget kok bisa 300%, apa yang Anda lihat? Ya, pertama kami melihatnya proses penyusunan PP ini terkesan kurang transparan ya. Artinya seharusnya itu ada proses uji publik terlebih dahulu terkait dengan aturan ataupun terkait dengan yang paling sensitif adalah masalah tarif yang perlu dikaji sebenarnya sampai 100%, sampai 300 dan sebagainya itu kan harusnya disesuaikan dengan kinerja atau kemampuan masyarakat untuk itu. Nah, saya kurang mengetahui bagaimana proses ini. Pastinya ada misalnya kepolisian sebagai mitra dari Kementerian Keuangan, karena ini Kementerian Keuangan ya yang membahas masalah PP ini ya, PNBP kan, turunannya Undang-Undang PNBP. Tentu Kementerian Keuangan sebenarnya terlibat lebih banyak dalam konteks ini. Baru kemudian ada sinkronisasi di Kemenkumham dan kemudian setnek sebelum ke Presiden.
Nah, saya melihatnya bahwa secara angka rasional yang menjadi perdebatan kan masalah nominal ya. Yang kedua masalah ketika Pak Presiden mengatakan kaget juga dengan nominal yang mungkin terlalu tinggi dalam angka setelah kaget itu kemudian pejabat-pejabat lembaga kalau saya yang lain melihatnya ada masalah dalam beberapa proses pembuatan kebijakan ya. Ini bukan hanya yang pertama, dulu Pak Jokowi juga masalah kenaikan tunjangan mobil untuk DPR juga sama secara pembentukan undang-undang dan kemudian secara nominal juga sama. Ini juga sama. Artinya kalau poinnya sih kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan bahwa ini mungkin membebani masyarakat, bahkan Pak Presiden mengatakan seperti itu, mau tidak mau ini harus direview oleh semua pihak gitu kan. Bagaimana kebutuhan peningkatan pelayanannya Polri, bagaimana perhitungannya dari Kemenkyu, bagaimana rasionalisasinya dari Kemenkumham. Nah, ada dua hal yang sebenarnya saya cross check tetapi nanti saya lebih perdalam lagi. Yang pertama, kenapa kemudian Banggar yang kemudian menyampaikan itu? Kalaupun kemudian Komisi 11, Komisi Keuangan, saya pikir lebih cocok karena Banggar itu menyangkut masalah APBN, PNBP. PNBP harusnya yang dibahas oleh Banggar adalah bagaimana meningkatkan ekstensifikasi pajak untuk penerimaan keuangan negara. Ini sepertinya kan sudah mulai mengarah jelas bahwa siapa ini yang dibalik angka 300% ini jadinya. Ya, saya pikir gini, kalau dihitung-hitung angka 300%, 3%, bahkan misalnya 1%, kemudian diakumulasi dalam 1 tahun, nominalnya masih kecil dalam konteks yang anggaran Polri misalnya yang 48 triliun. Cuman 1,7 triliun. Jadi rasionalisasi 1,7 triliun ini ketika misalnya ada argumen untuk peningkatan PNBP tidak gitu loh. Nah, tidak juga ternyata. Tidak terlalu signifikan dibandingkan walaupun 300% ini. Iya, misalnya state loss dengan misalnya kehutanan ataupun apa. Jadi ada dua hal yang perlu dipisahkan. Misalnya rasionalisasi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa harga meningkat. Oke, harga meningkat, tetapi perhitungan keningkatan harga, inflasi dan sebagainya saya pikir tidak sampai 100%. Jadi Anda poinnya menduga yang aneh ini dari lembaga mana? Pertama adalah mungkin perhitungan dari Kementerian Keuangan, tentu dengan masukan misalnya berbagai macam perhitungan dari kepolisian ya. Kalau yang hasil audit BPK memang ada hasil audit BPK Polri 2015, tetapi tidak secara spesifik menyatakan itu harus ada kenaikan. Bahwa konteks pelayanan publik iya, saya ada hasil auditnya nanti bisa di-share. Jadi dalam temuan BPK itu tidak ansih mengatakan bahwa iya, lebih ke pelayanan dan kemudian meningkatkan pelayanan dan kemudian bagaimana tata kelola keuangannya ya. Ada beberapa temuan di situ. Nah, ada agak aneh ketika misalnya Banggar ataupun kemudian BPK gitu. Nah, harusnya dari posisi PNBP Kementerian Keuangan ini yang artinya kalau lihat secara keseluruhan ada yang miss, ada yang saling menutupi dan memang akhirnya ini berdampak pada yang Anda duga ada keanehannya itu dan patut ditelusuri lebih dalam adalah dari penghitungan Kementerian Keuangan dan juga dari DPR. Ya, maksudnya tidak Banggar itu sebenarnya tidak punya kewenangan untuk mengomentari sampai satuan 3 kan. Tidak sampai sedetail ini gitu. Idealnya hanya seperti personal itu. Banggar karena yang melekat di mitra Kementerian Keuangan ataupun kemudian mitra kepolisian itu kan Komisi 3 sama 11. Komisi 11. Nah, rujukan-rujukan ini juga yang harus diklarifikasi. Bagaimana proses penyusunan data, pengambilan angka misalnya. Jadi terlibatnya Banggar dalam soal penyusunan ini menjadi sebuah kesalahan? Tidak relevan. Melanggar undang-undang tidak? Kalau sampai segitu kita belum mengkaji, tapi saya pikir tidak match ya. Karena poin sederhananya begini, saya ingin mencoba langsung straight to the point saja. Ketika angka 300% dipermasalahkan, seolah tidak ada yang mempertahankan argumen kenapa harus 300% begitu. Ini yang kita harus cari tahu siapa yang sebenarnya yang mengusulkan tentang hal ini. Dari sisi kepolisian yang kemudian akan memungut Pak ya, barisan paling depan yang akan memungut. Sebenarnya terlibat dari awal tidak Pak soal penentuan angka 2 sampai 3 kali lipat 200% sampai 300%? Kalau dari awal saya pikir tidak ya. Polisi tidak terlibat dalam hal itu? Tidak dari awal. Karena polisi mau naik mau turun itu tidak jadi persoalan ya. Mau naik mau turun. Tapi sebagai lembaga yang akan memungut itu ya, apakah polisi ikut inisiatif? Perintah perundang-undangan kita melaksanakan PP 60 itu. Ya. Memang harapannya bisa kembali ke Polri
sekian persen untuk peningkatan pelayanan, ya kan, mempercepat pelayanan online, sistem dan lain-lain, sarana prasarana yang ditingkatkan sehingga masyarakat terpuaskan, seperti itu. Kita melihat it's okay kalau memang pemerintah akan membantu Polri dalam peningkatan pelayanan, why not? Kita tentu dengan senang hati menerimanya. Oke, memang secara peraturan perundangannya Polri sebagai eksekutor melakukan apa yang sudah diputuskan begitu Pak. Tapi ketika sebagai garda terdepan untuk memutuskan ini kok sampai 300%, bukankah Polri bisa berinisiatif untuk mempertanyakan hal ini dan sebagainya sebelum itu kemudian diputuskan dan bahkan rencananya besok akan dijalankan begitu Pak. Nanti kita akan ulas lebih lanjut Pak. Baik. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Tadi saya sempat bertanya ke Pak Royke bahwa kalau misalnya polisi memang tidak terlibat dalam soal pembahasan besaran angka, apakah itu kenaikannya 100%, 200%, atau bahkan 300%, tetapi sebagai lembaga yang terdepan untuk memungut itu Pak, apakah tidak kemudian merasa harus berinisiatif mempertanyakan jika kenaikannya 300%, terbukti saja Presiden saja kaget, Menko Perekonomian sendiri juga kaget kenaikan bisa 300%. Bagaimana Pak? Saya pikir Polri bukan tidak terlibat, cuman inisiatif awal ya, tentu ada bukan Polri, tetapi di dalam pembahasan Polri sudah dilibatkan, tidak mungkin tidak, ya, karena komprehensif kan bersama ya, Kementerian Keuangan, Kepolisian. Saat itu sempat tercetus ini tidak Pak? Sempat tercetus bahwa wah kenaikannya kok jadi sekian persen begitu. Ini apakah tidak akan? Saya rasa seperti itu. Jadi tim-tim yang ikut di dalam pembahasan saat itu, pembahasan itu saya rasa pasti seperti itu. Ada debating, ya, besarannya, ya, ada tarik ulur ya. Ada yang pingin lebih, pingin di bawah. Itu garis resultantenya seperti itu hasilnya. Posisi polisi saat itu memang tidak setuju dengan 300%. Ada setuju, ada tidak setuju ya, kan ada banyak item poin, itu kan, iya. banyak item ya, banyak item. Tapi yang terkait 300% itu, yang sampai 300%, 200% itu, posisi polisi sempat mengajukan setuju atau tidak setuju itu bagaimana? Saya tidak bisa mengatakan demikian karena bukan saya yang ikut dalam rapat itu. Tapi gambaran yang bisa saya bayangkan bahwa pasti terjadi debating. Ya, dan ini kan prosesnya tidak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu kan, berbulan-bulan ini kan, jadinya kan cukup lama. Ya, proses harmonisasi harus ke Kumham, ke Kemenko Polhukam dan lain-lain. Cukup alot. Oke, baik. Ini kalau kemudian alasannya, salah satu alasan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan adalah untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak, PNBP begitu. Kalau Anda lihat ini masuk akal tidak? Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa dalam diskusi malam hari ini sebenarnya kami juga telah berupaya untuk mengundang dari pihak Kementerian Keuangan beberapa pejabat di dalam Kementerian Keuangan sendiri sudah coba kami hubungi, tapi memang menyatakan belum bisa hadir untuk pembahasan di malam hari ini. Kita kembali ke Bung Apung. Bung Apung, bagaimana Anda melihat argumen bahwa ini untuk meningkatkan PNBP tadi? Anda jelaskan singkat tadi 1,7 triliun sendiri itu pun tidak bisa menutup kekurangan PNBP kita ya. Mungkin bisa jelaskan lebih lanjut. Ini kalau mungkin yang langkah yang diambil oleh Kementerian Keuangan ya dengan mendorong kemudian menjadi motor penerbitan PP ini ya. Kalau melihat, kalau untuk kenaikan PNBP ini kan yang dimaksud adalah kebijakan intensifikasi. Intensifikasi itu kaitannya dengan pelayanan publik dan kemudian pemungutan pendapatan non pajak. Nah, kalau dari sisi ini sebenarnya logika dari Kementerian Keuangan atau logika PP ini sebenarnya ada satu hal yang harus dirubah, bahwa tarif itu naik itu ketika pelayanan publik memang sudah bagus. Intensifikasi ya dalam konteks metodologi perpajakan. Jadi bukan uang dulu baru kemudian peningkatan pelayanan diperbaiki dulu baru boleh meminta kenaikan tarif. Karena satu hal misalnya remunerasi itu kan pelayanan dulu, kemudian misalnya kalau bagus kinerjanya dicairkan. Itu dalam konteks Kementerian Keuangan ya. Yang kedua sebenarnya kalau memang tujuannya untuk PNBP itu untuk kenaikan pendapatan keuangan negara, saya pikir salah sasaran ya. Kenapa demikian? Pertama, dari sisi nominal hanya 1,7 triliun dibandingkan misalnya dengan potensi hitungan fitra misalnya state loss terkait dengan kehutanan itu mencapai 30,6 triliun ataupun misalnya dividen BUMN yang mencapai
500 triliun sekian. Jadi ada sumber lain sebenarnya untuk menutupi kekurangan itu lebih ya? Potensial. Jadi ini harus dipisahkan ketika memang untuk pelayanan STNK dan SIM yang khusus untuk polisi sendiri dengan kebutuhan negara. Kalau nggak, kasihan menumpuk di polisi kemudian isu-isu itu dan kemudian wacana yang ada. Itu satu hal yang harus dirubah, saya pikir, bahwa ini harus di-clear-kan gitu, 1,7 itu. Nah, kalau kemudian peningkatan pelayanan dalam konteks ini pembahasannya setiap tahun terjadi antara kepolisian dengan Komisi 3 dan kemudian dibanggar. Ada kenaikan. Nah, sampaikan saja di situ gitu. Sampaikan saja di situ terkait dengan potensi untuk peningkatan pelayanan, kenaikannya berapa. Saya pikir anggaran Polri juga meningkat kan, meningkat 16% jadi 48 triliun. Dan dalam konteks itu kan di dalamnya mungkin ada perubahan-perubahan, misalnya reformasi birokrasi untuk pelayanan. Nah, itu yang harus dijelaskan. Makanya saya pikir sangat disayangkan misalnya ketika tidak ada pihak dari Kementerian Keuangan menjelaskan tentang ini. Ataupun satu hal bahwa 100%, 300% itu kan secara psikologis mengganggu masyarakat ya, di tengah dengan kebutuhan daya beli masyarakat yang masih rendah, ataupun kemudian kenaikan BBM dan TDL yang secara bersamaan yang kemudian mengganggu itu. Tetapi kalau menurut saya hitung-hitungannya ada dua alternatif. Saya pikir tidak sampai 100% untuk kenaikan jumlah misalnya kertas ataupun kemudian materai ataupun kemudian. Berarti itu alasan yang tidak relevan sebenarnya menurut Anda? Ya, saya pikir tidak relevan. Yang kedua, biasanya Kementerian Keuangan itu lebih hati-hati dalam menaikkan tarif. Misalnya untuk cukai dan sebagainya. Itu biasanya bertahap, tidak langsung misalnya 300%. Biasanya ada tahap-tahapan tertentu misalnya. Teks amnesti saja ada tahapan-tahapan. Nah, ini konteks ini saya pikir ada perhitungan yang salah gitu kan, ataupun kemudian dalam fase yang situasi kemarin sudah teks amnesti, sekarang butuh PNBP, tapi tidak terlalu signifikan untuk negara. Tapi kalau misalnya argumennya seperti ini, bahwa sejak 2010 tidak pernah menyesuaikan harga, padahal setiap tahun itu ada inflasi menurut Menteri Keuangan. Artinya ada 6 kali inflasi yang dilewatkan untuk melakukan penyesuaian harga terkait dengan hal ini. Sehingga kenaikan yang angkanya sampai kemudian antara 2 sampai 3 kali lipat, 200% sampai 300%, itu menjadi sebuah hal yang wajar. Bagaimana Anda? Saya sepakat, tetapi harga itu ada indeks kemahalan harga yang macam-macam. Misalnya kalau setiap pengadaan kita pun ada perhitungannya. BPKP yang kemudian mempunyai kewenangan untuk menghitung itu, saya pikir tidak sampai 100%. Nah, ini kan ada dua. Pertama, biaya material, biaya kertas dan sebagainya. Yang kedua, biaya pelayanan yang kemudian dibebankan dalam PP ini. Anda sudah mencermati tidak? Misalnya kayak kertas khusus yang digunakan. Kertas khusus Pak yang digunakan itu Pak ya? Memang harganya tidak melonjak tajam dari tahun ke tahun? Ya, berapa persen lah misalnya kalau hanya kertas ya, sampai kemudian meningkat misalnya sampai 100%, saya pikir tidak relevan. Tidak, kalau harga kertas tidak sampai 30% ya, berkali-kali lipat. Karena harga kertas itu tidak ditentukan misalnya seperti harga minyak yang ditentukan oleh pasar, BBM ataupun yang lainnya. Flat ya, kenaikannya bisa dihitung gitu. Nah, itu yang menurut saya perlu dijelaskan ke publik. Sekarang bukan hanya PP-nya yang dijelaskan ke publik, tapi bagaimana menentukan harganya itu gitu, agar tidak disalahartikan bahwa itu ongkos untuk peningkatan pelayanan gitu kan. Padahal selalu dilakukan, misalnya konteks pelayanan selalu dilakukan, tetapi tidak dimasukkan dalam nominal harga kenaikan. Jadi meningkatkan nominal ini untuk alasan konteks pelayanan itu sebenarnya jadi tidak produktif lagi begitu, karena sebenarnya pelayanan yang meningkat dulu, baru kemudian nominal dinaikkan untuk menunjangnya. Saya pikir ada dua hal. Polri juga melakukan proses peningkatan itu gitu kan, dengan misalnya yang disetujui oleh Komisi 3, kalau saya melihat ya, argumentasi misalnya kenaikan APBNP 2016 5 triliun, itu kan ada macam-macam untuk terorisme, untuk PNBP, untuk lantas dan sebagainya. Pasti ada argumentasinya, by proposal gitu loh. Nah, ini kan di luar proses itu, tapi tiba-tiba muncul yang akhirnya membuat situasi gaduh, dan mungkin Polri akhirnya memberikan klarifikasi yang cukup mengagetkan bahwa bukan kita yang mengajukan gitu kan. Itu satu hal. Nah, harus dipisahkan. Kementerian Keuangan saya pikir perlu menjelaskan bagaimana angka itu keluar. Kenaikan kertasnya itu berapa sampai detail, ataupun kemudian proposal untuk menaikkan kembali, mempercepat waktu STNK dan ini berapa. Itu biaya untuk reformasi birokrasinya itu berapa. Tapi bukan dalam konteks
harus dengan menaikkan ini gitu loh. Saya ingin dapat jawaban dari Pak Roy ke Pak Roke tadi. Ini sebenarnya membantah tidak langsung tadi bahwa soal kertas yang kemudian naik sampai 100%, 300%, alasan harga bahan dasar tadi naik itu menjadi tidak relevan lagi, Pak. Jadi bagaimana polisi melihat ini? Apakah ini sebenarnya Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Apung tadi, ataukah memang kenaikannya signifikan untuk harga dasar saja? Kita mulai dari argumen yang harga dasar tadi. Tadi kan alasannya dua ya, Ya. Karena harga material dan peningkatan pelayanan. kemudian peningkatan pelayanan. Persentasenya berapa kan saya tidak tahu persis ya, persentase untuk penambahan di peningkatan material sama peningkatan pelayanan. Ya. Kalau kita lihat peningkatan pelayanan saja, ya tadi kalau dikatakan bahwa peningkatan pelayanan lebih dahulu kemudian penambahan anggaran, ya misalnya bisa juga penambahan anggaran dulu kemudian peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan bukan berarti sebelum PP ini terus Polri tidak meningkatkan pelayanannya. Kita juga tetap meningkatkan terus pelayanan dari waktu ke waktu. Ada samsat keliling, ada segala macam ya sebelum ini. Cukup signifikan, Pak, ya, Cukup peningkatan pelayanan. signifikan. Sekarang kita kan namanya pelayanan, kepuasan masyarakat kan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun kan meningkat. Ya itu yang kita lihatnya ke sana. Kita tetap tingkatkan. Nah, sehingga kenaikan ini bayangkan ya 6 tahun loh. 6 tahun baru dinaikkan. Ya. Jadi saya bisa melihat bahwa bisa saja. Jadi logis atau signifikan kenaikan ini erat dengan kenaikan material dan yang lebih dominan adalah peningkatan pelayanan tadi. Mahal loh peningkatan pelayanan itu. Kan sarana prasarana. Hitung-hitungan Anda seperti apa misalnya, Pak? Yang sangat signifikan. Kalau saya lihat 60-40 ya, material mungkin 40%, peningkatan pelayanan 60. Karena begini kan masyarakat bertanya, kok bisa tinggi sekali 300%? Kami memiliki sejumlah pendapat masyarakat terkait dengan hal ini. Kita akan lihat bagaimana pendapat masyarakat bahwa rencana kenaikan tarif untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor ini cukup tinggi atau tidak. Kita lihat berikut ini. Kalau menurut saya pribadi sih lumayan ya, soalnya kan mungkin kalau misalkan naiknya nggak signifikan, nggak terlalu tinggi, mungkin nggak apa-apa. Tapi ini kan kayak beritanya mendadak, terus harga yang ditujukan juga terlalu tinggi menurut saya sendiri, jadi agak keberatan sih. Enggak sih, menurut saya dari lihat pelayanan yang ada di sini, tempat ini, Polda, yang dulu saya sering kerasa ini masih jauh lebih baik. Ya untuk peningkatan pelayanan saya rasa nggak masalah sih. Asal pergunakan, ya maksudnya pergunakan secara ada fasilitas penunjang, yang lain-lain yang ada signifikan lah perubahannya bagi saya. Dua orang masyarakat yang memberikan tanggapan, pada intinya Pak setuju kenaikan. Pada intinya setuju. Tetapi yang pertama tadi mengatakan soal angkanya jangan terlalu tinggi seperti ini, Pak. Sebenarnya isunya adalah soal nominalnya seperti kata Bung Apung tadi. Nah, apa namanya, dengan angka yang sekarang ini sudah ditetapkan sampai ada salah satunya 300%, tidak semua Pak ya 300% ya? Tidak. Salah satunya saja sebenarnya 300% itu, apa keuntungan yang bisa dilakukan oleh polisi, dalam hal ini keuntungan untuk polisi untuk meningkatkan pelayanan tadi, sehingga orang melihat, oh nggak apa-apa naik setinggi itu, tapi memang polisinya akan melakukan ini, karena mereka butuh seperti ini. Itu bisa dijelaskan Pak Roy? Misalnya begini ya, kalau samsat online ya, online Sabang Merauke ya, nasional ya. Rumahnya di Banda Aceh, rumahnya di Padang misalnya. Kebetulan ada di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Iya, kebetulan di Jakarta. Jatuh tempo STNK-nya habis nih, besok nih. Dia kan daripada kembali ke Padang atau kembali ke Jayapura, kembali ke Kupang, tiketnya PP bisa 4-5 juta. Ketimbang dia bayar 200-300 ribu. Mungkin ini sisi lain daripada keuntungan peningkatan pelayanan online sistem, bukan cuma online sistem, sarana prasarana bisa saja mungkin penambahan samsat keliling ditambah lagi. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke samsat yang di ujung sana. Ya ada samsat keliling, oh di depan rumahnya ada mobil nongkrong gitu. Ini kan juga. Tapi itu benar ada Pak ya? Nah, sebelum ini kan sudah ada. Sudah ada, ya. Kita tingkatkan mungkin. Sampai ke daerah-daerah, maksudnya daerah-daerah yang pelosok-pelosok tidak ada, itu jangan-jangan tengah kota saja. Enggak, bahkan kita ada samsat apung loh, bukan Pak Apung ya. Samsat apung di daerah kepulauan, di NTT, di mana. Ada samsat apung? Ada samsat apung. Oke. Ini fenomena baru nih sepertinya samsat apung, bukan hanya rumah apung ya. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat
seberapa sebenarnya kenaikan? Saya ingin menyegarkan kembali harga-harga dari tarif atau harga atau surat untuk mengurus surat-surat kendaraan bermotor seperti ini. Kita akan lihat tarif yang disesuaikan. Saya ingin coba gambarkan kepada Anda. Ya, ini tarif baru surat kendaraan bermotor untuk penerbitan STNK. Untuk motor roda 3 yang awalnya 50.000 menjadi 100.000. Untuk mobil yang awalnya 70.000 menjadi 200.000. Ini untuk yang penerbitan STNK ya. Penerbitan STNK seperti ini, dari 50.000 ke 100.000, 70.000 ke 200.000. Lalu ini adalah tarif baru untuk pengesahan STNK motor atau roda 3 dari gratis menjadi 25.000. Kemudian mobil dari gratis 50.000 untuk pengesahan STNK sebagai catatan. Ke hal yang lain, untuk penerbitan BPKB dari motor ya atau roda 3 dari harga 80.000 disesuaikan menjadi 225.000. Untuk mobil dari 100.000 disesuaikan menjadi 370.000. Di sini ya Pak ya letak yang 300% tadi ya. Sekitar 3 kali lipat ini angkanya ini. Luar biasa memang penerbitan BPKB. Kemudian selanjutnya penerbitan TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, ini dari 30.000 untuk motor menjadi 60.000 dan mobil yang awalnya 50.000 menjadi 100.000. Ya, dan untuk tarif baru untuk mutasi kendaraan untuk motor dari 75.000 menjadi 150.000 dan mobil untuk mutasi dari 75.000 menjadi 250.000 rupiah. Ya, itu adalah beberapa tarif baru yang disesuaikan, rencananya berlaku mulai besok, Pak ya? Besok. Ya. Tapi melihat desakan masyarakat yang seperti kemudian bahkan membuat Presiden kaget, membuat Menko Perekonomian juga mempertanyakan kenapa sampai ada yang 300% diantaranya. Polisi sikapnya seperti apa, Pak? Kami dari pihak kepolisian ya mengharapkan dan meminta dengan hormat dengan sangat masyarakat bisa menerima penyesuaian tarif ini, karena tadi saya sudah jelaskan dari awal apa maksud dan tujuannya kan jelas, peningkatan pelayanan. Jadi tetap jalan besok ya? Iya, kami harapkan seperti itu, karena kalau mau ditunda lagi, saya pikir ini membutuhkan pemikiran baru, ya, kemudian persoalan baru. Ya kan? Kita melihat kan misalnya hari ini saja masyarakat berbondong-bondong tentang kesamsat. Ya ngejar harga yang lama maksudnya Pak? Iya, ngejar harga lama. Iya. Ya itu kan berarti mereka kan oke lah, saya setuju saja, makanya hari ini penuh kan gitu. Seperti kenaikan BBM kan mereka berbondong-bondong sebelum harganya naik. Iya. Ini juga mereka berbondong-bondong untuk melakukan hal itu. Naik besok, ya. Kalau BBM kan lain konteksnya. BBM kan penggunanya harian atau 2 harian. Dan ini ada kan efek dominonya begitu ya. Iya, ini kan tahunan ya. Tahunan gitu. Oke. Polisi menyatakan ini tetap harusnya tetap berjalan, tetapi Komisi 3 DPR sempat menyatakan bahwa sebaiknya dikaji ulang. Ini menarik karena sebelumnya dinilai bahwa justru berangkat dari DPR, kok sekarang DPR begitu ya ingin meminta untuk dikaji ulang. Kami akan segera mengulasnya saat lagi. Sekarang kita akan bicara sedikit lebar ya, tidak hanya soal kenaikan tarif untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, tapi poinnya adalah bagaimana meningkatkan PNBP itu, penerimaan negara bukan pajak. Ini isu yang juga patut ditelusuri lebih dalam sebenarnya. Bersamaan dengan hal-hal yang lain tadi, kenaikan TDL dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau Anda melihat apakah memang sangat sempit sekali fiskal kita ini sekarang? Ya, kalau melihat kondisi keuangan APBN ya, misalnya 2017 itu kan defisitnya cukup besar, 270 triliun, dan kemudian ada kenaikan utang. Tax amnesty pun tidak terlalu signifikan untuk menambal beban. Tidak terlalu signifikan? Ya, Anda sudah bisa menyimpulkan itu? Ya, karena itu kan masuk di asumsi 2017 yang sudah sekarang APBN sudah diketok gitu. Artinya asumsi itu sudah masuk dalam pendapatan pajak dan tidak terlalu signifikan misalnya untuk menutup defisit. Dari sisi utang ya
Nah, satu hal lagi bahwa saat ini memang Kementerian Keuangan sedang mencari alternatif pendapatan. Tax amnesty ini kan cukup sampai Maret saja. Setelah Maret apa yang akan dilakukan? Nah, sebenarnya ada 2 undang-undang yang sudah 3 kali prolegnas itu sudah di DPR tetapi belum dibahas, yaitu undang-undang pemungutan sistem perpajakan secara babon dan undang-undang PNBP sendiri yang perlu direvisi karena itu apa yang perlu direvisi menurut Anda? Terkait dengan ekstensifikasi sektor-sektor mana yang potensial untuk dipungut PNBP. Misalnya kalau untuk pembatasan kendaraan bermotor misalnya untuk pembatasan itu kan sebenarnya bukan di hal-hal administrasi seperti ini, tapi misalnya di cukai ya, di lain hal yang saya pikir itu signifikan. Cukai plastik kemarin juga sempat muncul itu juga kan peningkatan cukai plastik itu untuk PNBP. Kalau Fitra sendiri menghitung ya misalnya salah satunya dari sektor kehutanan, SDA ya dan kemudian dividen BUMN yang cukup besar tetapi belum dipungut. Menurut Anda yang soal kehutanan itu tidak menjadi concern dari pemerintah sekarang untuk sebagai belum alternatif? menjadi concern, tetapi perdebatannya misalnya usul dari KPK, usul dari Kementerian Kehutanan sendiri sudah ada. Kajian Anda kenapa belum menjadi concern oleh karena pemerintah masih memperhatikan model yang cepat ya, model yang cepat yang sudah terbiasa dan sektor itu bagus, tinggal dinaikkan saja gitu. Kalau sektor perpajakan kan database misalnya kehutanannya sendiri dan instan, kemudian model-model ya yang lebih mudah. Nah saya pikir ini yang harus dilakukan sebenarnya lebih penting dibahas dibandingkan dengan yang tiba-tiba naik seperti ini. Nah ini untuk alternatif pendapatan keuangan negara ya dari satu sisi untuk menambal APBN. Tetapi yang perlu dijelaskan adalah pokok pendapatan keuangan negara itu di pajak. Ekstensifikasi pajak itu masih banyak kebocoran misalnya yang data NPWP dan macam-macam ya. Kita tahu ada 8 konglomerat yang ternyata tidak mempunyai NPWP ataupun kemudian pajak-pajak perusahaan dan macam-macam. Saya pikir itu yang harus dikelola. PNBP ini hanya menjadi alternatif saja. Alternatif sebenarnya justru ya, bukan yang utama ya. Alternatif, misalnya BLU. Saya pikir kalau untuk pelayanan publik seperti ini kan nggak bisa kita menentukan tarif sesuka kita kan. Buktinya ada penolakan. PNBP adalah sektor pendapatan negara di sektor publik yang memang batasnya ada kriterianya. Nah kalau pajak itu kan memang kewajiban ya. Nah itu yang harus dirubah. Saya pikir momentum reformasi perpajakan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan yang ada catatan 7 itu memang harus menjadi landasan pokok. Ini saatnya momentum agar misalnya setelah Maret apalagi yang bisa dikerjakan. Bisa dalam waktu cepat tidak? Karena misalnya kalau dilihat kekurangannya sekarang nih, kekurangannya sekarang. Tetapi kalau misalnya menyentuh sektor yang soal kehutanan tadi dan lain sebagainya, yang sebenarnya bisa tepat sasaran kalau digarap gitu. Tadi Anda bilang soal sampai 30,6 triliun ya. Itu apakah bisa teraplikasi dengan cepat? Saya pikir, kalau tidak mengerjakan hal-hal yang mudah dan cepat seperti mengejar. Saya pikir gini, sektor PNBP. pajak, dijen pajak kita mempunyai data yang sangat luar biasa. Ketika ada tax amnesty, mereka mempunyai data ribuan misalnya potensi pajak. Di situ, itu yang kemudian harusnya digunakan. Sebenarnya database macam-macam PPATK semuanya sudah punya, tetapi adalah kemauan pemerintah untuk memungut dan kemudian membuat regulasi yang betul-betul memaksa untuk membayar itu untuk potensi peningkatan keuangan negara itu yang memang harus dilakukan gitu loh. Misalnya salah satu yang beberapa yang pungutan pajak tidak meningkat atau memang di undang-undang sistem pemungutan perpajakan yang belum direvisi dari tahun 70 dan 90 yang memang belum direvisi. Undang-undang penerimaan negara bukan pajak juga demikian gitu. Nah, terakhir terkait dengan misalnya terkait dengan ini fokus kembali ke awal bahwa memang temuan BPK khusus untuk polisi misalnya untuk Korlantas memang ada beberapa temuan untuk peningkatan pelayanan. Oke, baik. Mau tidak mau misalnya kalau surveinya Yayasan Konsumen Indonesia 2015 polisi masih menjadi sorotan ataupun kemudian surveinya dari media. Polisi masih menjadi sorotan. Ya, karena ini ada terkait pelayanan publiknya pelayanan publik. Jadi masih kurang berarti. Artinya memang selalu dilakukan peningkatan tetapi memang masih kurang. Tetapi saya pikir
tidak pas ketika memang peningkatan pelayanan itu harus dengan menaikkan ini. Ini kan beda logika kepolisian dengan logika Kementerian Keuangan. Jadi ada hal yang PR besar, harusnya Jokowi berpikir untuk peningkatan perpajakan dan macam-macam. Kementerian Keuangan membuat hal yang lebih strategis, bukan kemudian memunculkan kayak gini, tetapi misalnya yang kena dampak polisi dan kemudian masyarakat resah di sisi lain. Saya berhenti sampai dikritik Anda soal pelayanan tadi. Bagaimana Pak Royke menjawabnya? Pelayanan kurang. Iya. Ya, saya pikir kita melihat bahwa tadi saya katakan di awal bahwa masyarakat kan kepuasannya kan meningkat terus ya. Polisi pun harus terus berani membaca bagaimana. Itu memang ada datanya, Pak? Iya, kita terus melakukan peningkatan. Kepuasan masyarakat tahun lalu belum tentu puas tahun ini. Iya dong. Iya, ya kan? Ekspektasi mereka kan terus meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi dan lain-lain. Itu kita akui. Ya, bisa pelayanan kita tahun 2 tahun yang lalu di tahun ini harus kita tingkatkan, dan ke depan tahun depan 2 tahun lagi terus kita mengejar dengan keinginan masyarakat dalam mencapai kepuasan. Naiknya tarif ini sangat drastis, cukup besar. Apakah polisi bisa menjanjikan perbaikan pelayanan publiknya terkait pengurusan surat-surat kendaraan bermotor ini juga akan naik drastis begitu? Iya, itu sudah harga mati. Itu harga mati. Harga mati. Ini sekaligus publik mencatat begitu. Ini kata Pak Royke begini nih. Iya benar. Kalau enggak polisi ada macam-macam anggota di lapangan di kewilayahan itu resiko bagi dia itu hukuman berat. Hukuman berat bagi mereka. Pak Kapolri dengan program promoternya sudah sangat tegas ya. Masih ada polisi yang melakukan pelanggaran, pungli atau lain-lain, arogansi dan lain-lain, itu akan tergilas dengan roda perputaran zaman. Oke, baik. Bung Abung, kalau bisa mungkin Anda tambahkan begitu ya, bahwa sebenarnya ketika kebijakan ini dari sisi transparansi dan akuntabilitas begitu, kalau lihat reaksi masyarakat hari ini berkumpul, kemudian untuk cepat-cepat mengurus surat-surat, bahkan ada yang sebenarnya matinya agak lama, belum sekarang Pak begitu, dia mengurus sekarang karena ngejar harga lama ini Pak. Artinya begini kan, bahwa seolah-olah kebijakan ini dadakan. Anda melihat ada dugaan tidak bahwa ini sengaja ditutupi biar jalan diam-diam aja, masyarakat akhirnya bayar sampai yang begitu tingginya? Ya, saya pikir memang ini budaya dari pemerintahan saat ini ya. Dulu ketika zaman dulu masa yang lalu ketika ada kenaikan BBM saja diumumkan secara resmi oleh presiden, ataupun kemudian proses-proses sebelumnya ada pembahasan di DPR dan macam-macam. Nah, saya pikir ini mungkin tidak disengaja untuk itu ya, tetapi sayangnya proses uji publik terhadap masyarakat ini tidak ada, bahwa misalnya akan ada peningkatan ini, kemudian survei ke masyarakat, ataupun kemudian namanya uji publik semua stakeholder harus diundang dan diumumkan secara publik. Nah itu yang tidak ada, dan kemudian tiba-tiba muncul itu juga. Munculnya kan tidak secara resmi diumumkan ya, tapi kemudian ada 1-2. Nah itu satu hal. Yang kedua memang dari sisi transparansi pembahasan PP ini dalam konteks ini kok sekarang akhirnya kok ada saling lempar gitu kan. Sebenarnya apa yang terjadi kemarin-kemarin selama 6 bulan yang lalu. Nah saya pikir Setnek perlu memberikan penjelasan tentang ini, mengklarifikasi besok kenapa kemudian sampai presiden juga terheran-heran dengan situasi Presiden ini. terheran-heran ketika apakah cukup berhenti di terheran-heran saja atau apa yang harus dilakukan Presiden menurut Anda? Saya pikir ada 2 hal. Yang pertama yang dilakukan oleh Presiden adalah membatalkan ini dalam arti mereview kembali. Kalaupun memang ada kenaikan harga disesuaikan dengan beberapa alternatif. Biasanya kalau sesuai dengan pengalaman saya untuk menaikkan harga itu ada yang namanya formulasi kalau naik sekian dan sebagainya itu harus ada. Yang kedua presiden harus lebih besar berpikir tentang perpajakan ya, mereformasi sistem perpajakan. Nah satu hal terakhir yang kemudian ingin saya sampaikan ke masyarakat dan kemudian ke Bapak Korlantas, bahwa di audit BPK itu ada hal yang lebih penting juga yang disampaikan terkait dengan rekapitulasi kekurangan penerimaan SKCK dan TCBK seluruh Indonesia. Artinya di Korlantas juga sesuai hasil audit BPK ya 2015 yang dipublikasi 2016 masih ada misalnya dana-dana yang belum disetorkan ke kas negara, mereka masih ada di perbankan yang
dibayarkan oleh Korlantas ke perbankan. Jangan-jangan itu yang bikin kurang tadi, jangan-jangan. Totalnya seluruh Indonesia 270 miliar. Artinya kalau hal-hal seperti pendapatan keuangan negara ini dirapikan, secara tidak langsung juga akan menambah modal untuk memperbaiki pelayanan publik. Kurang 270 miliar yang disetorkan ke negara. Ya. Itu dari mana itu? Ini dari misalnya nih kekurangan rekapitulasi penerimaan STCK. Ada jumlahnya, ada selisih. Jadi perhitungan BPK ada selisihnya di seluruh Polres di seluruh Indonesia. Saya pikir ini momentum juga selain pelayanan juga memperbaiki PNBP gitu. Sehingga kalau sudah bagus seperti ini, saya pikir juga tidak perlu menaikkannya. Itu dari berapa Polres? Seluruh Polres ya ada Dari seluruh Polres? Ya, seluruh Indonesia. Tahun? Nah, tahun 2015 nanti saya kirim email hasil audit BPK-nya. Nah, itu bagaimana Pak? Artinya gini, sebenarnya data-data yang kemudian diambil oleh Kementerian Keuangan itu yang untuk naik sebegitu besar dari mana gitu. Dan untuk sekali lagi saya menegaskan untuk pelayanan itu tidak harus menaikkan gitu. Persentase itu garis bawahnya ya. Oke, saya ingin langsung tanya saja biar bisa ditanggapi, biar tidak hanya berhenti di Bung Apung ini ada kekurangan 270 miliar dari Polres-Polres itu Pak. Bagaimana Pak? Tapi tadi kan saya lihat catatan itu kan itu temuan 2015. Tahun 2015. 2000 berapa? 2015 dipublikasikan 2016. Itu audit terakhir ya. Iya, Audit kan? terakhir. Temuan 2015 itu kan secara hukum ketentuan harus sudah terjawab di 2016. Jadi saya yakin itu sudah terjawab. Temuan 2015 itu sudah harus terjawab di 2016. Publikasinya baru 2016. Iya. Juni 2016. Saya yakin itu sudah ada jawabannya. Oke. Iya. Oke, baik kita akhiri sampai di sini, kita akan lihat perkembangannya seperti apa besok, tapi paling tidak kalau misalnya memang jadi itu berlaku Pak ya, ada janji dari Pak Royke sebagai Kakor Lantas, komit. peningkatannya juga 300% pelayanan Harus publik. melambung ya. Benar seperti itu Pak Royke ya? Benar. Pak Royke terima kasih Terima telah kasih. hadir di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih Bung Apung atas kajiannya pada malam hari ini. Dan